Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Huang Fu Tingfeng menatap semua orang dan berkata, "Kalian semua tidak perlu curiga mengapa Tan Yun menerima Qin Shi untuk bergabung. Akulah yang meminta Tan Yun untuk tidak membunuh Qin Shi." Setelah mendengarkan hal itu, semua orang memahami mengapa Qin Shi bisa datang bersama Tan Yun. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Qin Shi, Mu Mengyi, dan Sui Xian yang tahu bahwa Huang Fu Tingfeng sedang membantu mencari alasan mengapa Qin Shi tidak dibunuh. 1 bulan kemudian, 128 orang telah memasuki alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Sementara Song Wuxiao yang awalnya di alam jiwa janin tingkat 9 sekarang telah memasuki alam jiwa janin tingkat sempurna dan secara samar-samar menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Setelah Song Wuxiao membuka matanya, dirinya melesat dalam sekejap mata dan muncul di depan Tan Yun. Song Wuxiao tersenyum dan berkata, "Aku telah dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat sempurna." Tan Yun memeluk Song Wuxiao dan berkata, "Gadis kecilku memang luar biasa." Pipi Song Wuxiao memerah dan berkata, "Tan Yun, apakah kamu merindukanku?" Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium kening Song Wuxiao. Song Wuxiao wajahnya semakin memerah dan melepaskan pelukan Tan Yun. Lalu dirinya berjalan menuju Mu Mengyi untuk mengobrol. Setelah beberapa saat, Tan Yun memanggil semua orang. Total ada 278 orang. Di antara 278 orang, ada 255 murid divisi pil, termasuk Tan Yun. 4 murid divisi jimat, termasuk Huang Fu Tingfeng. 7 murid divisi senjata, termasuk Gongsun Ruoxi dan juga Song Wuxiao. 5 orang dari divisi formasi. Divisi angin dan guntur hanya ada Luren. Divisi jiwa suci hanya ada Qin Shi. Divisi jiwa kuno ada San Guan, Jun Buping, Xiao Qing, dan Baili Longtian. Divisi 5 jiwa hanya ada Sui Xian. Meskipun ada banyak korban dari sekte suci Huang Fu, tetapi jika dibandingkan dengan Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi, Sekte Suci Huang Fu jauh lebih baik. Karena dari 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi, hanya Nagong Yukin yang selamat, dan dari 2.000 murid Sekte Abadi, hanya Ruyan Chen yang selamat. Tan Yun memandang semua orang dan berkata, "Semuanya, kita akan pergi ke jurang pemakaman dewa untuk mencari harta karun. Kalian harus berhati-hati, karena bisa jadi ada naga angin dan guntur lainnya." Setelah mendengarkan hal itu, Huang Fu Tingfeng, Qin Shi, Xiao Qing, dan Baili Longtian menatap Tan Yun dengan kebingungan. Tan Yun melirik Huang Fu Tingfeng dan berkata, 4 bulan yang lalu, ketika Ruoxi melewati jurang pemakaman dewa, dia diserang oleh naga angin dan guntur yang berada di puncak tingkat ketiga. Huang Fu Tingfeng menjadi terkejut karena monster di puncak tingkat ketiga setara dengan seseorang di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Tan Yun memandang semua orang dan berkata, "Karena kita sudah tahu bahaya yang ada di dalam jurang pemakaman dewa, kita harus saling bekerja sama.
Jika kalian mengikutiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian. Tetapi aku tidak bisa menjamin 100% kalian pasti selamat. Apakah kalian masih ingin pergi ke dalam jurang pemakaman dewa? Mendengarkan kata-kata Tan Yun, semua orang bersedia untuk pergi ke jurang pemakaman dewa. Di mata semua orang, di dalam jurang pemakaman dewa ada harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa. Mereka secara alami ingin menemukan harta itu. Selain itu, semua orang tahu bahwa belum ada orang yang bisa memasuki jurang pemakaman dewa sejauh 1 juta mil. Jadi, jelas bahwa ada banyak harta karun yang belum ditemukan di tempat itu. Karena itu, semua orang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tan Yun berkata, "Karena kalian sudah membuat keputusan, maka kita akan pergi ke sana. Sebelum itu, aku memiliki banyak senjata rampasan dari musuh. Kalian bisa mengambil senjata sesuai dengan atribut yang kalian miliki." Cincin Qiang Kun Suezian menyala dan keluar ribuan senjata. Suezian tersenyum dan berkata, "Ada banyak senjata peringkat harta karun. Rata-rata senjata harta karun tingkat rendah hingga tingkat atas." Semua orang cukup senang karena senjata yang mereka gunakan adalah senjata harta karun tingkat menengah pemberian dari kepala sekte. Sedangkan sekarang ada senjata harta karun tingkat atas. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Cepat kalian pilihlah sesuka kalian." Semua orang dengan bersemangat mulai memilih senjata yang cocok dengan mereka. Setelah para murid memilih senjata, Tan Yun mengendarai perahu roh milik Huang Futingfeng dan menuju ke jurang pemakaman dewa. 8 jam kemudian, Tan Yun hampir sampai di gerbang jurang pemakaman dewa. Tan Yun membuat perahu roh melesat secara perlahan. Alasan mengapa Tan Yun mengemudikan perahu roh secara perlahan, supaya semua orang dapat melihat sekeliling dan menemukan berbagai tanaman yang langka. Tan Yun berkata, "Dato, kamu tetap amati sekitar untuk berjaga-jaga." Singa naga emas yang seukuran kucing keluar dan muncul di pundak Tan Yun sambil mengamati sekeliling. Karena ada kabut yang tebal, semua orang hanya bisa melihat beberapa meter di depan. Sedangkan singa naga emas bisa melihat ratusan meter. Menurut peta uji coba di tanah abadi, semua orang mengetahui bahwa 300 mil di depan adalah gerbang masuk jurang pemakaman dewa yang sebenarnya. Dikatakan bahwa gerbang masuk selebar 1000 kaki dan setinggi puluhan juta kaki. Begitu memasuki, seseorang akan merasakan tekanan kekuatan penghancur dari jurang pemakaman dewa. Tan Yun menatap semua orang dan berkata, "Kalian bersiaplah, kita akan memasuki jurang pemakaman dewa." Ketika semua orang mendengar kata-kata Tan Yun, tubuh mereka diselimuti oleh kekuatan spiritual untuk menahan kekuatan penghancur dari jurang pemakaman dewa. Jika seseorang hanya mengandalkan sebuah armor besi untuk menahan kekuatan penghancur, itu akan sia-sia saja. Sejak 50.000 tahun, korban dari sekte suci Huangfu yang mencoba memasuki jurang pemakaman dewa lebih dari 7 juta orang. Pada saat yang sama, yang membuat semua orang bingung, mengapa kekuatan penghancur itu hanya berpengaruh pada manusia, sementara monster tidak terpengaruh. Mu Mengyi melihat bahwa Tan Yun belum menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Mu Mengyi berkata dengan cemas, "Tan Yun, mengapa kamu tidak melindungi dirimu dengan kekuatan spiritual?"
Tan Yun memandang ke samping, ke arah Mu Mengyi, dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku ingin merasakan kekuatan penghancur itu." Mu Mengyi berkata, "Baiklah kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati." Tan Yun menjawab, "Jangan khawatir, aku akan berhati-hati." Sesaat kemudian, Tan Yun melihat dua gunung yang menjulang tinggi. Itu adalah gerbang masuk dari jurang pemakaman dewa. Setelah melewati dua gunung itu, akan ada kekuatan penghancur. Saat Prauro semakin dekat dengan gerbang masuk, semua orang menjadi gemetar. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengendarai Prauro dan mulai melewati gerbang masuk. Salah satu murid perempuan dengan wajah pucat berkata sambil gemetar, Lihat, ada puluhan ribu mata yang menatap ke arah kita." Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan mereka semua menjadi ngeri. Ada mata berwarna hijau, seukuran kepalan tangan, yang sedang menatap mereka. Tan Yun menatap semua orang dan berkata, "Semuanya itu adalah kucing hijau yang merupakan monster tingkat kedua. Mereka seperti harimau, tetapi mereka pemalu. Selama kita tidak menyerang mereka, mereka pasti tidak akan menyerang kita." Mendengarkan hal itu, semua orang mengagumi pengetahuan Tan Yun. Mu Mengyi berkata, "Tan Yun, lihatlah, ada banyak tulang di sini." Tan Yun melirik ke arah tulang-tulang itu dan berkata, "Pasti itu orang-orang yang telah dibunuh oleh kucing hijau." Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya sudah bisa melihat pemandangan ratusan mil jauhnya. Tetapi ada suara siulan yang keras terdengar. Itu karena perbedaan tekanan antara di luar jurang dan di dalam jurang. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual miliknya yang bisa mencakup 500 mil. Tetapi sekarang ini kesadaran spiritual Tan Yun hanya bisa menyelimuti area seluas 300 mil. Tan Yun dan semua orang mengetahui bahwa kekuatan kesadaran spiritual hanya bisa digunakan 60% di dalam jurang pemakaman dewa. Tiba-tiba Tan Yun merasakan sesuatu. Ada sebuah kekuatan yang mengikis tubuhnya. Meskipun tubuh Tan Yun sekuat senjata roh tingkat tinggi, dia masih merasakan sedikit rasa sakit di kulitnya. Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan semua orang yang telah menyelimuti tubuh mereka dengan kekuatan spiritual juga merasakan ada kekuatan yang mengikis secara perlahan. Mu Mengyi bertanya pada Tan Yun, "Bagaimana? Apakah kamu tahu kekuatan apa ini?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan ini bisa berasal dari banyak sumber. Aku tidak tahu pasti sumber yang mana untuk menghasilkan kekuatan penghancur ini." Setelah itu, Tan Yun melihat semua orang dan berkata, "Aku akan mempercepat laju Prauro, karena semakin lama kekuatan spiritual kita akan habis. Selama perjalanan, jika ada orang yang kekuatan spiritualnya tersisa setengah, cepat kabari aku dan keluarlah dari jurang pemakaman dewa. Jika kalian memaksakan diri kalian sendiri, risikonya adalah kematian. Apakah kalian mengerti?" Semua orang berkata serempak, "Senior Tan, kami mengerti." Gimana guys episode kali ini? Semakin seru bukan? Buat kalian nih yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.